Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di pembahasan yang berbeda kali ini. Sekarang saya mau membahas tentang pandangan para ahli tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Alfred Binet. Alfred berpendapat bahwa potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyangkut pemahaman dan penalaran. 3 aspek menurut Alfred Binet. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi sendiri merupakan kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah. Yang kedua, yakni adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan melakukan penyesuaian terhadap masalah yang dihadapi. Dan aspek yang ketiga, yakni bersikap kritis atau kemampuan untuk mengadakan kritik terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua, yakni pandangan Carl Witherington. Carl mengatakan inteligensi merupakan bertindak sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan-kemampuan atau kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, yakni fasilitas dalam menggunakan bilangan dan angka. Yang kedua, efisiensi penggunaan bahasa. Yang ketiga, kecepatan pengamatan. Yang keempat, fasilitas dalam memahami hubungan, dan yang terakhir, menghayal atau mencipta. Yang ketiga, pandangan Cameron dan Barley. Mereka berdua berpendapat bahwa aktivitas kognitif akan sangat bergantung pada kemampuan berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan, karena bahasa adalah alat berpikir, di mana dalam berpikir menggunakan pikiran atau kognitif itu sendiri. Yang keempat, yakni pandangan dari Guilford. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yakni operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori: kondisi, ingatan, berpikir konvergen, berpikir divergen, dan penilaian. Yang kedua, konten atau materi, menunjukkan macam materi yang digunakan, terdiri dari 4 kategori, yaitu figural, simbolik, semantik, dan behavioral. Yang ketiga, produk yang merupakan hasil dari proses dan materi, terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Yang kelima, yakni dari pandangan Sternberg. 5 kognitif oleh Sternberg. Yang pertama, metakomponen. Yang kedua, komponen penampilan. Yang ketiga, komponen pencapaian. Yang keempat, komponen ingatan. Dan yang terakhir, komponen alih terap. Selanjutnya, pandangan dari Renzulli. Renzulli berpendapat bahwa kemampuan kognitif yaitu antara lain mudah menangkap pelajaran, ingatan, penalaran tajam, daya konsentrasi baik, menguasai banyak topik, suka membaca, cermat, cepat dalam memecahkan soal, sibuk menangani berbagai macam hal, dan sudah mampu membaca di usia muda. Selanjutnya, pandangan John dan Herbert.
Menurut mereka, kognitif merupakan jalannya tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Yang terpenting adalah terjadinya, tersampainya, dan bekerja tanggapan-tanggapan. Unsur yang paling sederhana adalah kejiwaan dan tanggapan. Daya jiwa yang lebih tinggi, dan semua itu terjadi karena bekerjanya tanggapan. Pandangan yang ke-8 oleh Bosch. Perkembangan kognitif dapat ditingkatkan apalagi orang tua yang penuh kasih, responsif secara verbal, dan memberikan lingkungan yang terorganisasi dan bisa diramalkan dengan kemungkinan untuk variasi pengalaman. Lingkungan yang dapat mengganggu pemungsian kognitif adalah bunyi yang berlebihan dan ketidakaturan. Pandangan yang ke-9 yakni oleh Galtons. Galtons berpendapat bahwa keunggulan kognitif seseorang tercermin dalam keunggulan kekuatan fisiknya, misalnya ukuran batok kelapa, genggaman tangan, dan lain-lain. Selain itu, Galton juga menghubungkan kecerdasan intelektual dengan struktur analisis otak. Pandangan yang ke-10 yakni oleh Gagne. Menurut beliau, kognitif adalah kemampuan membedakan atau diskriminasi konseptual yang real, membuat definisi-definisi, merumuskan peraturan berdasarkan dalil-dalil, dan bagaimana cara individu bertingkah laku secara individu bertindak, yaitu cepat lambatnya individu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, pandangan yang ke-11 yakni oleh Williams. Ciri perilaku kognitif menurut Williams. Yang pertama, berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan. Yang kedua, berpikir luas, yaitu menghasilkan gagasan yang beragam. Yang ketiga, berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau beda dari yang lain. Dan yang terakhir, berpikir terperinci, yaitu mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, memperinci detail, dan memperluas suatu gagasan. Pandangan yang ke-12 yakni oleh Jerome Bruner. Jerome Bruner mengemukakan teori kognitif bahwa pada dasarnya segala ilmu dapat diajarkan pada semua anak dari semua usia, asal materinya benar-benar dari sesuatu itu tersebut sendiri. Itu sebabnya peranan pendidikan sangat penting dalam hal ini. Yang ke-13 yakni pandangan oleh Anita E. Woolfolk. Woolfolk mengemukakan bahwa kognitif merupakan suatu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Pandangan yang terakhir yakni oleh Raymond Cattell dan kawan-kawannya. Mereka mengklasifikasikan kognitif ke dalam dua kategori. Yang pertama, fluid intelligence adalah tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Yang kedua, yakni crystallized intelligence adalah keterampilan atau kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Oke teman-teman, dari beberapa pandangan oleh para ahli dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah pikiran. Pikiran merupakan bagian dari proses berpikirnya otak.
Bagian tersebut digunakan untuk proses pengakuan, mencari sebab akibat, proses mengetahui dan memahami. Pikiran anak sudah dapat bekerja aktif sejak dia dilahirkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.